Oke, kita mulai lagi. Kemarin kita bahas tentang apa namanya momen inersia ya. Jadi momen inersia itu secara umum dia tuh volume ya, tapi ada beberapa juga yang kita bisa sederhanakan dia menjadi apa namanya eh, dua dimensi dan satu dimensi gitu ya. Kemudian juga kemarin kita bahas terkait dengan yang namanya apa teorema sumbu sejajar gitu ya. Seperti ini. Jadi kalau ada sumbu sejajar misalkan Z seperti ini, ya dia sejajar dengan sumbu yang melalui pusat massa gitu ya. Jadi kita dapatkan bahwa apa namanya momen inersia I0, arti I0 itu adalah momen inersia pada pada titik nol itu sama dengan momen inersia pada pusat massa ditambah ml kuadrat ya, di mana L di situ adalah jarak antar sumbu putar ya yang sejajar. Kemudian juga kita juga bahas terkait dengan yang namanya sumbu tegak lurus gitu ya. Sumbu tegak lurus itu artinya apa namanya dari mana ya? Sumbu tegak lurus. Mohon maaf. Nah ini dia. Jadi sumbu tegak lurus itu misalkan ada sumbu Z ya. Itu adalah sumbu tegak lurus terhadap X dan Y gitu ya. Jadi ini bisa dikatakan bahwa kalau sumbu tegak lurus itu merupakan jumlahan dari apa namanya momen inersia terhadap sumbu X ya dengan Z sama dengan nol dan juga momen inersia terhadap sumbu Y ya dengan Z juga sama dengan nol gitu ya. Jadi dia apa namanya IZ di sini itu sama dengan X tambah Y gitu. Kemudian ini kita ambil contoh misalkan terkait dengan ini adalah misalkan adalah apa kulit silinder gitu ya yang dia terhadap apa namanya di gambar 9.9 ya seperti ini ya. Jadi apa namanya ini apa terkait dengan hub ya atau sama aja sih terkait juga dengan apa namanya silinder. Jadi maksudnya itu adalah ini adalah silinder yang begini. Nah ini sumbu putarnya gitu. Yang birunya adalah sumbu putarnya gitu. Sumbu Z gitu. Jadi dia mempunyai momen inersia yang sama. Oke, jadi kita ketahui bahwa dalam hal ini X sama dengan IG ya. Jadi didapatkan memang IX sama dengan itu adalah setengah MA kuadrat. Jadi oke. Jadi kalau dia itu kita geser di sini tinggal ditambahkan aja ya. Apa namanya IZ di sini tambah MA kuadrat ya, di mana A di sini itu adalah jarak antara O dengan yang sumbu pusat masanya dengan pinggirnya sini. Jadi didapatkan IAA prime itu sama dengan apa namanya IZ tambah MA kuadrat yang tidak lain sama dengan 2 MA kuadrat. Kalau untuk yang sumbu tegak lurusnya itu tinggal diketahui bahwa IX dan Y itu sama dengan setengah MA kuadrat. Jadi radiusnya itu adalah A. Kemudian juga kita bahas terkait dengan apa namanya silinder padat ya atau apa piringan piringan ya. Jadi kalau piringan itu dia ada isinya gitu. Jadi kalau piringan itu seperti ini misalkan dia ada isinya di sini berisi ya. Kira-kira gitu. Nah, jadi kalau piringan itu adalah sigma di situ ya. Sigma di sini ya. Jadi ini adalah apa namanya sigma di sini itu adalah M kali maaf sigma di sini adalah M dibagi pi A kuadrat ya di mana pi A kuadrat itu adalah luas dari disk ya. Nah ini dA di sini adalah 2 pi kali dr ya. Jadi seperti inilah kurang lebih. Jadi dr ini adalah apa namanya selisih radius gitu ya. Eh, apa yang piringan yang apa berwarna ini itu radius itu adalah R. Jadi kalau luasnya itu adalah 2 pi R keliling kali tebalnya kali dr. Sehingga dari sini didapatkan bahwa eh, masanya itu adalah dm di sini itu adalah 2m besar per A kuadrat kali R dr. Sehingga nanti kalau saya masukkan itu didapatkan bahwa
hitungan, jadi dimasukkan yang DM di sini ya ke 5,9,59 itu didapatkan bahwa I-nya itu adalah setengah MA kuadrat. Oke, itu terkait dengan piringan. Kalau untuk silinder itu juga sama. Kalau untuk yang apa namanya silinder itu Anda tinggal apa namanya ini pakai silinder kan. Untuk silinder itu juga sama. Anda silinder itu tinggal Anda rubah saja apa namanya sigmanya itu jadi rho gitu ya. Dan DA-nya itu jadi DV gitu ya. Dia juga nanti akan menghasilkan hal yang sama di situ. Oke, kemudian apa namanya untuk ini adalah sebentar, ini adalah kulit bola ya. Kalau ada kulit bola bermasa sebentar. Oh ini disk juga maaf. Ini mohon maaf. Ini adalah apa namanya eh, apa namanya piringan juga ya. Piringan yang ada isinya maaf bukan bola. Nah, kemudian ini yang bola ya. Kalau yang bola ya, misalkan bola dan kulit bola gitu ya. Kalau misalkan bola kita hitungnya itu adalah rho di sini M dibagi volume bolanya. Sehingga dV di sini itu sama dengan PR kuadrat kali dz ya, di mana Z di sini itu adalah sama dengan A cos theta. Jadi kalau Anda masukkan di sini maka nanti akan didapatkan ya dari 9,60 maka nanti akan didapatkan bahwa integralnya itu theta itu dari 0 sampai pi ya karena theta itu adalah ini ya, 0 sampai pi. Jadi dari sini. Jadi nolnya itu kita mulai di bawah jadi dari 0 sampai pi gitu ya. Tapi karena dari pi sampai 0 mohon maaf. Jadi karena ini nanti dibalik jadi ada tanda minusnya di sini. Oke. Jadi nanti didapatkan Anda hitung integrasinya ini adalah sama dengan 2 per 5 MA kuadrat. Ini untuk bola berisi yang bersifat uniform atau homogen. Kemudian kalau jadi ini untuk bola berisi itu 2 per 5 MA kuadrat. Sedangkan untuk bola yang kulitnya saja itu adalah 2 per 3 MA kuadrat. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak saya lanjutkan. Oke, berikutnya kita membahas tentang yang disebut namanya pendulum fisis ya, atau pendulum sederhana. Jadi pendulum sederhana itulah seperti ini gambarnya. Jadi saya punya tali yang bersifat rigid. Ini adalah tali, dia rigid. Maksudnya rigid itu dia tidak bertambah panjang ketika tali itu apa istilahnya bergerak ya. Kemudian ini ada seperti bola ya, atau partikel titik lah ya, yang punya massa. Ini punya massa misalkan M. Jadi sederhana. Nah, apa namanya? Kalau Anda lihat di sini, apa namanya gaya-gaya yang bekerja atau torsinya yang bekerja, ya, itu adalah minus. Jadi ini adalah apa lengannya itu adalah jadi torsinya ya, lengannya itu adalah ke sana R gitu, ininya ke sana yang MG sin theta. Kurang lebih. Jadi kalau saya crosskan itu dia apa namanya torsinya itu adalah ke dalam. Jadi kalau ke dalam ini sebenarnya torsinya itu adalah negatif, ya. Maka di sini ada tanda negatif. Tapi yang lebih penting lagi tanda negatif ini itu adalah terkait dengan yang namanya arah pulih ya. Jadi kenapa terkait minus arah pulih bukan hanya masalah apa namanya apa namanya terkait dengan arah torsinya ke dalam karena nanti kalau Anda menggunakan analisa gaya itu pun juga sama. Jadi mengharuskan bahwa apa namanya gayanya itu adalah minus karena dia pulih. Jadi maksudnya pulih itu adalah dia selalu ketika misalkan di A dia akan selalu menuju C, di mana C di sini itu adalah titik setimbang. Jadi ini adalah titik setimbang, mohon maaf. Ini adalah titik setimbang
Setimbang. Ya, jadi kalau misalkan dia itu di A prime gitu, apa namanya, dia juga apa namanya, jadi kalau di A prime dia akhirnya juga ininya akan ke sini gitu ya, MB sin tetanya. Gitu. Nah, jadi dia akan selalu menuju C, di mana C itu adalah titik setimbang. Nah, kira gitu. Jadi tanda minus itu penting di sana ada terkait dengan arah kulit. Nah, karena tahu di sini itu adalah I kali theta dot, double dot, maaf, mohon maaf, theta kali apa, theta tahu Z itu sama dengan IZ theta double dot, ya, di mana IZ di sini ini adalah sama dengan ML kuadrat. Sehingga nanti kalau saya masukkan tahu Z di sini, ya, maka akan saya dapatkan bahwa theta dot, theta double dot ditambah GL, G per L, G per L kali sin theta sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan. Yang ini adalah persamaan osilasi sebenarnya. Ini adalah persamaan osilasi. Lebih tepatnya yang tak linear osilasi. Nah, jadi biasanya kita kalau untuk bicara 9,65 itu biasa pakai numerik simulasi gitu ya. Nah, ada yang disebut namanya aproksimasi sudut kecil. Jadi ini adalah aproksimasi sudut kecil. Ini. Jadi aproksimasi sudut kecil. Sudut kecil itu seperti apa ya? Sudut kecil itu biasanya di sekitar nol. Biasanya itu lebih kecil dari 1 derajat lah. Jadi memang sangat-sangat kecil. Nah, kalau itu sangat kecil, simpangannya ya berarti sin theta itu bisa saya dekati dengan theta. Sehingga persamaan 9,6,65 tadi itu bisa saya sederhanakan jadi 9,66. Dan kita tahu bahwa 9,66 ini solusinya itu adalah persamaan 9,67. Nah, di mana omega di sini itu disebut namanya frekuensi sudut, itu adalah akar dari G per L. Kemudian kalau kita mau meninjau misalkan ini apa dari potensialnya dari sisi energi moment apa terima usaha dan energi gitu ya dari torsi itu juga sama V di sini adalah potensial rotasi energi potensial rotasi yang diasosiasikan dengan torsi ya, pada persamaan 9,69 ini torsinya di 9,64 ini adalah minus integral TS ke theta. Nah, theta S ini di sini itu biasa kita mulai dari pi per 2. Jadi ini ada sampai ke theta. Sehingga nanti V tetanya itu momen apa namanya energi potensialnya yang terkait dengan rotasi itu adalah minus MGL cos theta. Nah, kita tahu rotasi itu adalah sama dengan energi kinetiknya itu adalah setengah I omega kuadrat, di mana omega itu adalah theta dot gitu ya. Theta dot. Nah, kemudian karena yang bekerja ini adalah gaya gravitasi ya, dari gambar ini Anda lihat. Ini ada yang bekerja adalah gaya gravitasi, sehingga pastinya dia akan membuat energi mekanik itu konstan. Jadi E sama dengan K plus V itu konstan. Juga karena masukan 9,70 dan 9,69 itu didapatkan bahwa E sama dengan setengah ml kuadrat theta dot kuadrat dikurangi mgl cos theta. Nah, jadi Anda di sini sebenarnya bisa juga apa istilahnya apa namanya memecahkan ini ya biasanya pakai pakai integral gitu ya. Jadi seperti ini di ke 9,73. Oke, eh, kita istirahat dulu sebentar. Nah, ini kemudian dari sini itu bisa kita sederhanakan ya cos theta kurang cos theta 0 itu adalah 2 kali sin kuadrat theta 0 per 2 dikurangi sin kuadrat theta per 2 ya. Jadi karena cos theta itu sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat theta per 2. Ya. Jadi nanti kalau Anda integrasikan di sini itu akan Anda dapatkan ya, ini dari eh, integral dari 0 sampai T dt
Ini adalah integral theta 0 theta d theta akar dari sin kuadrat theta 0 per 2 dikurangi sin kuadrat theta per 2. Ini adalah untuk yang umum ya. Jadi tetanya di sini adalah untuk theta yang apa istilahnya? Theta yang sembarang gitu ya. Tidak harus kecil gitu. Oke, jadi nanti kalau kita setting sin kita definisikan itu adalah sin V itu adalah sin theta per 2 per sin theta 0 per 2. Ini kita sebut aja ini adalah K di sini. K di sini adalah sin theta 0 per 2. Jadi integrasi dari apa namanya? Dari 9,74 itu bisa disederhanakan jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi di 9,77. Nah, ini Anda lihat di sini integral 9,77 ini merupakan yang disebut namanya apa integral eliptik bentuk pertama gitu ya. Ya, ini kalau kita ambil apa namanya V-nya itu mulai dari 0 sampai 2pi ya. Jadi didapatkan bahwa 9,77 atau khususnya 9,78 ya dengan adanya 0 sampai 2pi itu adalah integral eliptik jenis pertama gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ini misalkan bisa kita ekspansi. Ini mohon maaf, ini seharusnya tidak ada row di sini. Mohon maaf, ini harusnya tidak ada row di sini. Jadi row-nya diabaikan aja. Di sini tidak ada row. Jadi cuma V saja. Oke, ada pertanyaan nggak? Pertanyaan. Jadi apa namanya? Kalau kita hitung dari 0 sampai 2pi, maka integral dt ini jadi t yang disebut namanya periode. Jadi nanti untuk periodenya ya, itu ada tinggal ini aja. Ganti sama dengan akar L per G integral 0 sampai 2pi dV per akar 1 kurang K kuadrat kurangi sin kuadrat V. Jadi kurang lebih seperti itu. Uh, nah ini pendulum ini apa istilahnya yang tadi itu kita sebut pendulum sederhana. Ini yang disebut namanya pendulum kompon ya, atau pendulum fisis ya, tapi ini definisinya apa pendefinisinya agak beda ya. Jadi saya biasanya kalau di fisika dasar pendulum fisis itu yang tadi ya, atau pendulum sederhana. Kalau ini disebutnya namanya pendulum saja gitu ya. Pendulum saja. Jadi pendulum saja itu adalah dia terkait dengan ini. Jadi kalau ada misalkan sebuah benda tegar ya, bukannya tali tadi, tapi ada benda tegar ya, bentuknya misalkan batang ataupun apapun dia, silinder bisa juga. Itu kita buat ini apa namanya uh, seperti tadi ya. Jadi kita buat simpangan terus kita lepaskan. Jadi buat seperti osilasi gitu ya. Jadi sama halnya juga dengan yang tadi ya, bahwa tau nol di sini adalah torsinya itu terhadap titik nol di sini. Ini adalah mg cross cross L di sini ya. Jadi nanti untuk yang komponennya yang tidak nol, ya, itu adalah yang tegak lurus yaitu minus mgl sin theta. Sedangkan theta nol di sini itu sama dengan I kali theta double dot, kecepatan sudut. Jadi nanti juga akan menghasilkan yang mirip seperti tadi ya. Jadi kalau saya samakan antara 9,82 di sini dengan yang ini, dengan theta nol ini yang sama dengan I theta double dot, ya. Jadi maka akan saya dapatkan di 9,83 ya, di sini. Nah, jadi ini adalah apa namanya 9,83 ini adalah persamaan pendulum yang umum gitu ya. Jadi kalau untuk aproksimasi sudut kecil di mana sin theta itu sedikit menjadi theta, jadi misalnya tetanya itu ya di antara 0 sampai 1 derajat itu sangat kecil. Maka 9,83 ini bisa kita sederhanakan menjadi 9,84. Nah, dari sini itu bisa kita lihat ya. Bentar. Ini bisa kita lihat bahwa omeganya ya frekuensi sudutnya itulah akar dari MGL per I. Jadi kalau Anda bandingkan dengan yang pendulum fisis tadi atau pendulum sederhana ya I-nya itu adalah sama dengan M besar kali L kuadrat.
Tapi di sini I-nya itu tidak selalu harus sama dengan ML kuadrat. Jadi kalau frekuensinya itu apa namanya, kalau ininya sama ya ML kuadrat ya berarti apa nama omeganya akan sama dengan kasus yang sebelumnya. Kalau secara umum nih untuk karena ini untuk benda tegar itu berbeda, bergantung pada I-nya. Oke, ini yang sama juga dengan apa pendefinisian apa radius gerasi gitu ya. Gerasi radius yaitu adalah I sama dengan MK kuadrat. Jadi kalau saya samakan I-nya di sini itu adalah sama dengan K kuadrat itu. Jadi kalau I-nya sama dengan MK kuadrat, maka nanti apa namanya periodenya itu sama dengan 2pi K kuadrat dibagi GL. Seperti itu. Ini dia pakai sumbu sejajar ya contohnya. Ini juga bisa. Atau ada pertanyaan nggak? Tidak ada. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini mungkin kita skip saja dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kalau tadi kita meninjau terkait dengan momen inersia, yang momen inersia dari benda tegar. Ya. Nah, sekarang kita ingin meninjau yang agak lebih umum lagi. Jadi benda tegar itu merupakan sebuah sifat ideal ya, dari benda. Nah, jadi namanya benda tegar itu mau ditekan sekuat apapun, ditarik sekuat apapun, itu dia sifatnya tidak berubah. Baik bentuknya, baik bentuk ataupun volumenya lah ya, tidak berubah. Tidak pengok segala macam gitu ya. Nah, tapi secara umum benda itu ya bisa dikatakan tidak rigid ya, jadi dia tidak ideal. Walaupun sekeras apapun seperti baja, ya, dia pada tekanan tinggi dia akan bengkok. Nah, jadi artinya bahwa ada suatu batas di mana ketika kita beri gangguan, baik tekanan ataupun tarikan pada benda tersebut, nah benda tersebut itu balik lagi seperti semula. Jadi ya bisa dikatakan dia masih rigid gitu ya, tapi ya masih ditolerir lah. Jadi ketika dia itu bergerak, panjangnya tidak berubah gitu ya. Terus ketika apa ya istilahnya ini ya bolehlah panjangnya itu misalkan sedikit lebih panjang, tapi dia sifatnya itu tidak terus-menerus berubah. Gitu ya. Tetapi ketika gangguan tersebut dihilangkan atau saya tidak menarik lagi atau tidak menggunakan tali lagi misalkan, tali tersebut itu balik ke semula. Nah, sifat yang seperti itu dia katakan sifat elastis ya namanya. Ya, jadi kemampuan benda untuk kembali bentuknya seperti semula. Ya. Nah, tapi memang sifat elastis di sini itu terkait yang disebut namanya perpanjangan. Perpanjangan. Kalau di fisika dasar ya, perpanjangan itu kan delta L per L gitu ya. Nah, ini tuh biasanya tuh sangat-sangat kecil gitu ya. Delta R per L ini. Sehingga biasanya di bawah 1% lah kurang lebih. Jadi memang itu sangat-sangat kecil. Jadi apa namanya sifat elastis juga itu ada batasnya. Intinya gitu, ada batasannya. Nah, di sini kita meninjau apa yang disebut namanya gaya apa rata-rata tekanan ya, stres S gitu. S tebal di sini S di sini itu adalah apa tekanan ya. Dia merupakan secara umum itu dia merupakan tensor ya, tapi ini kita ambil dia vektor. Nah, jadi stres yang bekerja pada sebuah area gitu ya, itu didefinisikan sebagai 9,98 itu adalah F, bentuknya masih vektor, tebal, dibagi A. Nah, kalau kita tinjau di persamaan ini kita lihat, kalau ada delta F di sini, ya, delta F,
Maka nanti dia di sini ada S-nya itu adalah pakai limit delta A menuju 0 itu ada delta F per delta A sama dengan df per dA. Jadi S di sini itu sangat bergantung dari orientasi dari permukaannya, gitu ya. Contohnya di persamaan di gambar ini. Anda lihat kalau saya meninjau delta A itu di sini di P, ya, maka ada disebut namanya delta Fn, itu disebut namanya stres normal atau tegangan normal. Ya, itu didefinisikan itu adalah delta F-nya, F-nya di sini ganti Fn. Fn itu apa? Itu adalah Fn adalah gaya normal yang tegak lurus dengan permukaan. Sedangkan yang disebut namanya stres geser atau shear stress, tahu, itu didefinisikan delta F-nya itu jadi delta Ft di sini. Delta Ft dibagi delta A, gitu, diambil delta A-nya itu menuju 0. Gitu. Nah, ini kemudian kalau apa namanya, ini adalah, jadi ini secara umum ya. Nah, ini misalkan kita ambil batang atau sebuah kawat yang panjangnya L0, terus dia juga mempunyai ini apa namanya, luas A gitu ya. Seperti di sini misalnya. Gambarnya seperti ini. Jadi seperti gambar silinder, ini ada A itu di sini. Terus ini ada dia panjang lagi. Panjangnya itu adalah L. Nah, Fn di sini itu ya Anda bisa tarik di sini Fn, di sini bisa tarik Fn. Nah, jadi apa namanya yang disebut namanya stres normal atau stres tensil itu didefinisikan sigma Fn itu sama sigma sama dengan Fn dibagi A. Gitu. Nah, eh, kemudian ini yang disebut namanya eh, perpanjangan ya, atau disebut namanya strain di sini. Ini adalah L dikurangi L0 dibagi L0 panjang semula mula. Nah, biasanya L kurangi L0 ini itu delta L-nya itu diambil besarnya saja. Jadi kalau dia itu ditekan atau ditarik, ya, terutama kalau ditarik sih udah jelas positif ya, tapi kalau dia itu ditekan, L kurangi L0 itu jadi negatif. Sehingga pada umumnya itu delta L di sini diambil harga mutlaknya saja. Oke, nah ini yang disebut namanya perpanjangan. Nah, kita udah belajar ini di sini di apa namanya di fisika dasar. Nah, kalau itu saya apa istilahnya? Kalau antara tegangan sebanding dengan perpanjangan atau strain di sini, dia dikatakan hukum Hooke. Jadi hukum Hooke di sini itu yang seperti persamaan 9,04 ini adalah manifestasi dari hukum Hooke. Jadi hukum Hooke itu ada artinya bahwa tegangan atau tekanan itu sebanding dengan perpanjangan. Jadi adanya gangguan itu menyebabkan adanya perubahan bentuk benda dalam ini adalah perpanjangan. Ini kita tinjaunya untuk kasus kawat. Nah, ketika gangguannya itu menyebabkan perpanjangan, itu adalah dia sebanding. Jadi kalau dia itu makin besar tekanannya, dia tentunya akan makin besar juga perpanjangannya. Nah, tapi dia hubungannya antara mereka itu ada linear. Nah, itu dikatakan hukum Hooke. Jadi antara gangguan dengan akibat, strain itu adalah akibat, itu dia sebanding. Bergantung linear. Nah, karena itu sebanding itu artinya apa? Bahwa sigma ini kalau diambil sama dengan epsilon itu ada sebuah konstanta di sini. Ini disebut namanya konstanta modulus. Ini namanya konstanta modulus. Konstanta modulus. Gitu ya. Konstanta modulus. Nah, dalam hal ini, untuk yang kasus ini itu adalah modulus Young. Kira-kira gitu. Ini yang udah pelajari di sekolah dasar. Ya. Nah, kemudian kalau ini kita terapkan misalkan pada pegas ya. Pegas itu juga misalkan apa namanya memenuhi hukum Hooke ya. Jadi gaya F yang bekerja pada pegas itu sebanding dengan delta L atau perpanjangannya. K di sini itu adalah konstanta pegas. Tentunya dia sangat bergantung pada
eh, bahan pegasnya itu dari Y di sini, dan juga apa namanya apa itu eh, luas permukaan atau cross section di sininya itu dibagi L0, yaitu panjang dari panjang awal pegasnya gitu. Oke, kita eh, nanti kita lanjut sebentar. Oke, jadi ini adalah contoh antara apa namanya tegangan ya dengan strain ya. Dan Anda lihat di titik A dia masih proporsional. Artinya, artinya ini adalah dia masih linear. Jadi ini artinya apa namanya ketika benda itu saya tekan, saya tarik, dia masih bisa balik lagi ya dikatakan daerah elastis. Gitu. Nah, ketika kita sampai pada titik B di sini dikatakan elastic limit ya. Jadi kalau masih di bawah ini masih elastis ya, tapi ketika di bawah ini dia ketika kita tekan atau kita tarik ya. Jadi benda tersebut akan berubah, misalkan panjangnya gitu. Jadi dia bersifat permanen. Terus kalau dia itu kita tarik atau kita ini lagi, ya bisa misalkan sampai ke D di sini, dia udah jelas tidak elastis lagi dan benda tersebut akan berubah bentuknya. Jadi tidak ini lagi. Oke, itu kurang lebih terkait itu. Nah, ini contohnya ya, misalkan untuk apa namanya tensor tensor mana? Untuk apa tegangan shear atau tegangan geser ya. Jadi FT-nya di sini arahnya ke sana dan harus diingat bahwa gayanya itu yang bekerja itu merata di permukaan ini gitu ya. Walaupun saya di sini ditulisnya itu cuma satu, tapi dia ada banyak gitu gayanya. Sehingga makanya di sini nanti apa istilahnya F-nya di sini tuh bekerja pada permukaan secara merata. Kalau sudah secara merata ya berarti ini tidak homogen nanti ini. Jadi kalau dia itu merata ya itu sama dengan ini. Nah ini pergeseran ini nanti mengakibatkan adanya geseran ini ya, deformasi yang stres gitu. Seperti itu. Nah, jadi kalau di sini itu Anda bisa dapatkan bahwa yang disebut namanya modulus shear ya itu adalah tau dibagi gamma, di mana gamma di sini itu adalah delta X per L ya. Yang dikatakan ini adalah apa perpanjangan geser. Terus kemudian kalau kita lanjutkan ke volume, ya, tadi kan itu rata-rata ada apa tegangan apa tali, terus ada permukaan gitu ya. Kalau sekarang itu kita secara volume, ya. Kalau secara volume itu juga ada yang disebut namanya modulus bulk. Gitu ya. Biasanya modulus bulk ini banyak digunakan untuk yang gas sebenarnya. Tapi ini juga bisa dipakai secara umum. Ya. Jadi biasanya kalau modulus bulk itu di sini ada gambarnya. Nah, ya. Jadi misalkan begini modulus bulk itu. Jadi dia awalnya seperti ini. Ya. Kemudian karena ada tekanan, dia jadi mengecil gitu ya gitu volumenya. Kurang lebih seperti itu. Jadi dia ditekan gitu ya, ditekan. Nah, stresnya itu juga sama. Itu adalah Fn dibagi A. Ini yang disebut namanya delta P. Kemudian volume strain-nya itu adalah delta V per V. Harus diingat, karena dia itu ditekan, kan delta V ini pasti lebih kecil dari nol. Gitu ya. Karena akhir dikurangi awal. Sehingga di sini ada tanda minus di sini. Terkait dengan delta V di sini itu sama dengan lebih kecil dari nol. Gitu ya. Kira-kira gitu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Kalau nggak kita lanjutkan lagi.
Nah, ini contoh misalkan terkait dengan kesetimbangan benda tegar, ya. Kalau kesetimbangan benda tegar Anda udah tahu, ya, bahwa dalam benda tegar itu dikatakan setimbang itu ketika jumlahan gaya yang bekerja pada benda pada sistem benda tersebut ini sama dengan nol, begitu juga ini. Jadi dia katakan ini adalah sistem setimbang atau sistem terisolasi, gitu ya. Oke. Nah, jadi ini udah banyak contohnya nih setimbang yang 9121 dan 22 122 gitu ya. Jadi ini misalkan contohnya untuk ini apa namanya eh, tali ya, tali atau kabel gitu ya. Ini misalkan ada tali di sini, ya. Tali ini digantung pada sebuah apa istilahnya? Ya ada ininya apa ada eh, apa istilahnya? Jadi ini gayanya ini talinya. Pokok tali itu ada yang tegangan tali aja T1 dengan T2 ya. Jadi dia membentuk sudut di sini. Nah, ini ya seperti atapnya lah gitu, yang L12 ini. Nah, jadi kalau Anda gambarkan di sini, ya, itu apa namanya gambar T2 itu ke sana, gambar T1 itu ke sana, nah gambar L ya itu adalah ininya di sini. Nah, ini bisa Anda lihat di sini sudutnya di sini adalah alfa plus beta, dan di sini gamma dikurangi alfa, ya. Di sini adalah beta plus gamma. Gitu. Habis ini ada pertanyaan nggak? Nah, Anda lihat di sini dikatakan setimbang itu adalah F ditambah T1 ditambah T2, ini faktornya ya. Itu sama dengan nol faktornya. Ya. Jadi dari sini itu bisa kita dapatkan ya, dari hubungan ini cos alfa dan cos beta itu didapatkan bahwa T1 di sini adalah F kali sin beta plus gamma dibagi sin alfa plus beta. Sedangkan T2 itu sama dengan F kali sin gamma kurangi alfa ya, dalam kurung ditambah di per sin alfa plus beta. Ini dikatakan apa istilahnya setimbang. Hmm. Nah, ini contohnya lagi misalkan contoh apa namanya kabel parabolik ya. Jadi AB gitu misalkan. Ya. Jadi dia bentuk kabel ini itu membentuk persamaan P dalam koma X Y gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi ini kalau kita tinjau di sini, dia titik O di sini, ini merupakan di sini ya. Dan misalkan titik pusat masanya itu di sini, W-nya. Gitu. Jadi kalau Anda bisa tinjau di sini, ya, ini adalah T0 di sini, di sini adalah T ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, jelas dia memenuhi persamaan ini yang 9,129. Ya. Jadi T di sini itu kalau kita ambil secara komponen itu T cos theta itu sama dengan T0, sedangkan T sin theta itu sama dengan W. T sin theta itu sama dengan W. Oke, W di sini itu adalah sama dengan W di apa istilahnya? W kecil itu adalah gaya perpanjang. Ini kali X-nya. Gitu. Seperti itu. Oke, nah jadinya kalau saya dapatkan, kalau saya ambil T-nya itu sama akar dari T0 kuadrat ditambah W besar kuadrat, ya, di mana W besar itu adalah W kali X. Nah, jadi bisa saya dapatkan di sini tangan theta itu sama dengan W per T0. W besar maksud saya, yang sama dengan W kecil kali X dibagi T0. Gitu ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini di apa namanya dari gambar ini di 9,24A gitu ya.
Jadi kalau kita pakai torsi W di sini terhadap O, ya, terhadap titik O di sini. Jadi ini adalah W kali X per 2. Kalau karena dia itu setimbang, itu sama dengan T0 kali Y. Gitu. T0-nya itu sama. Ya. Sehingga ini didapatkan, apa namanya, W-nya di sini, Anda langsung masukkan W kecil kali X per 2, itu sama dengan T0 per T0 kali Y. Sehingga didapatkan memang Y di sini itu sama dengan W kecil ya per 2 T0 kali X kuadrat. Jadi memang dia bentuknya bentuk kuadratik gitu ya, bentuk kuadratik. Oke, nah sekarang kalau kita lanjutkan, kalau kita dari sini itu kita dapatkan nanti dari mana? Dari sini, dari T cos theta sama dengan T0 itu akan saya dapatkan T0 itu adalah W kecil kali L kuadrat per 8H. Oke, ini bisa Anda inikan lagi tentang kesetimbangan benda tegar. Oke, kita istirahat dulu ya, 1-2 menit gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah ini sebentar, sebentar ya. Nah, ini sudah terlihat belum? Halo, sudah terlihat? Tes. Sudah, Kak. Oke, baik. Kita udah rekam kan ya? Oke, sekarang kita membahas tentang gaya gravitasi dan beserta potensialnya. Ya. Jadi kita tahu bahwa hukum Newton itu terkait dengan di mekanika itu ada dua ya. Pertama itu adalah hukum gravitasi, hukum Newton terkait dengan gerak atau hukum Newton tentang gerak. Yang kedua itu adalah hukum gravitasi Newton ya. Nah, kalau di hukum Newton tentang gerak yaitu yang F sama dengan M kali A, itu dia terkait dengan M-nya di sini ini adalah massa inersia. Ini adalah massa inersia. Sedangkan M di sini itu adalah massa gravitasi. Tapi massa inersia itu sama dengan massa gravitasi. Ini disebut namanya prinsip ekivalensi. Oke? Nah, ini jadi contoh misalkan ada sebuah gaya F, ya, Fij dengan Fji. Fij itu didefinisikan sebentar. Fij ini biasanya didefinisikan kalau ini jadi ini Fij itu adalah gaya pada partikel ke I akibat partikel ke J. Fij yang adalah di sini gayanya memang bekerja pada Mi kan. Sedangkan Fji itu adalah gaya yang bekerja pada partikel J akibat partikel ke I. Nah, jarak atau vektor posisi ya relatif antara Mi dan Mj itu kita sebutnya Rij. Itu begitu. Nah, sekarang kalau salah satunya itu kita ambil misalkan di sini adalah M besar. M besar itu yang disebut namanya massa apa ya sebetulnya massa sumber ya kita nyebut. Jadi artinya itu adalah ini adalah M besar itu adalah massa sumber. Maksudnya sumber apa? Sumber badan gravitasi gitu ya. Sedangkan yang ini itu adalah disebut namanya M kecil itu adalah massa uji. Jadi massa uji itu adalah kita ingin menguji seberapa besar gaya gravitasi di suatu titik. Gitu. Jadi namanya gaya itu gaya gaya gravitasi ini itu adalah gaya interaksi. Gitu.
Jadi gaya interaksi itu harus minimal ada dua benda atau lebih. Jadi tidak bisa sendiri, gitu. Jadi itu makanya ini terkait M kecilnya adalah massa uji. Jadi adanya apa namanya massa uji ini tuh dia ada gaya di sini. Nah, gayanya itu untuk mengukur intensitas dari medan gravitasi dari M besar, gitu. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di gambar di sini, ya, Fij itu merupakan aksi reaksi ya dari apa Fij itu aksi reaksi, ada hubungan aksi reaksi ya, antara Fij dengan Fji. Anda lihat di sini Fij dan Fji kalau lihat dari rumusnya itu dia sama kan, besarnya sama, tapi dia vektornya berlawanan, bedanya minus. Tapi kalau dijumlahkan dia akan nol. Nah, jadi di sederhananya kalau salah satu antara vektor di sini yang Mi ya itu menjadi M besar atau disebut namanya adalah massa sumber, yang lainnya massa uji, maka nanti bisa kita dapatkan rumus seperti ini yang 10,5 ya, yang minus G M besar kali M kecil per R kuadrat. Nah, tanda minus di sini, mohon maaf, tanda minus di sini di 10,5 itu sangat penting karena itu terkait dengan sifat gayanya yang bersifat atraktif. Ini sifat atraktif. Atraktif itu maksud saya tarik menarik lah gitu ya. Tarik menarik, atraktif. Oke, nah sekarang kalau misalkan kita meninjau eh, apa namanya di gambar 10,2 ini ada massa M besar ya, dia merupakan benda kontinu, gitu ya. Kemudian ada massa uji yang merupakan partikel titik. Jadi dF yaitu gaya yang bekerja pada partikel M kecil ya. Jadi ini makanya di sini dF di sini sama dengan minus G M dm per R kuadrat kali utopi R. Utopi R itu adalah momen vektor unit ya, arah radial biasanya. Ini terkait dengan arah itu medan gravitasinya. Oke, nah dari sini itu kita dapatkan karena M besar ini merupakan benda kontinu, maka hasilnya adalah merupakan 10,6 ini kalau kita punya gaya total yang bekerja pada M kecil, ini tinggalkan Anda integrasikan saja. Integrasikan ya. Untuk yang bendanya itu bersifat tiga dimensi, ya ini dapatnya adalah dm itu sama dengan rho kali dv prime. Rho itu adalah rapat massa per volume. Sedangkan untuk yang berupa luas, misalkan itu berarti sigma. Ya, dm itu sama dengan sigma kali da. Sedangkan untuk yang linear ya, yang sumbernya itu rapat masanya itu linear ya, jadi misalkan berupa kabel atau batang gitu ya, yang satu dimensi, maka ini jadi lambda yaitu rapat massa per panjang. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Oke, sebentar dulu ya. Oke, nah sekarang kita kalau untuk menghitung usaha dari gaya gravitasi itu gimana? Itu Anda gunakan saja dw di sini, apa usaha yang dihasilkan oleh gaya gravitasi. Ini misalkan ada gravitasi gaya F-nya ke sini, itu ada perpindahan di sini ds ya. Jadi berdasarkan hubungan apa namanya f dot ds di sini itu adalah sebenarnya f ds cos theta. Nah, df cos theta di sini itu tidak lain adalah dr ya. Jadi makanya dw di sini sama dengan f dr. Sehingga kalau dari WAP di sini itu sama dengan integral ya, batas bawahnya itu RA ke RB itu FR dr.
Karena itu kita tahu bahwa potensial, maaf, gaya gravitasi itu adalah bersifat sentral. Nah, kemudian energi potensial, beda energi potensial dari dari sini kita lihat dari WAB di sini. Itu ternyata sama dengan WAB itu sama dengan minus delta U. Di mana delta U di situ adalah UB kurangi A. UB kurangi UA ya. Itu sama dengan integral minus integral RA, RB, ini FDR ya, FDR. Ini F-nya F besar, bukan F kecil. Sehingga dari sini bisa kita dapatkan bahwa delta U minus delta U ini tidak lain adalah sama dengan delta K. Jadi didapatkan delta K ditambah delta U itu sama dengan 0. Atau KA ditambah UA sama dengan KB ditambah UB sama dengan energi potensial. Artinya ini adalah bahwa energi potensialnya itu adalah konstan gitu ya. Oke, kemudian ini juga agak sedikit aneh juga ya. Ini kenapa di buku ini langsung diambil F besar R itu sama dengan F kecil gitu. Harusnya langsung aja ya, tidak perlu. Jadi kalau kita hitung misalkan FR-nya itu adalah C per R kuadrat, itu akan saya dapatkan bahwa delta U-nya itu sama dengan C kali 1/RB dikurangi 1/R. Nah, jadi biasanya kita di sini ada acuan ya. RA itu misalkan menuju tabur hingga atau tempat yang sangat jauh. Ya, di situ. Jadi dari tempat yang sangat jauh, ya, kita bawa partikel tersebut ke suatu R gitu di sini, RB. Makanya nanti di sini UR di sini itu sama dengan C per R. Di mana patokannya bentuk seperti 10.22 ini itu dengan mengasumsikan bahwa apa namanya potensial energi potensial atau potensial fungsi potensial di tabur hingga itu nol, kira-kira gitu. Nah ini sekarang tinggal ada ganti aja bahwa C di sini sama dengan minus G M besar M kecil gitu, seperti ini. Jadi nanti Anda bisa dapatkan apa namanya UR di sini ya itu adalah integral dari G rho per R kali dV prime. Nah, sebenarnya kalau bentuk seperti ini, ya, ini ada asumsi ya, ini asumsinya R eh, yang sangat jauh ya sebetulnya RA gitu ya, yang tadi kan RA ya, itu UA-nya sama dengan 0. Jadi bentuk ini dan bentuk ini itu sama. Gitu ya. Cuma kalau yang ini M-nya itu adalah M besarnya itu ya partikel titik, kalau M besarnya yang di 10.25 itu adalah benda kontinu gitu, yang banyak benda. Seperti itu. Jadi nanti dalam perhitungan itu harus memasukkan syarat ini. Dia betul nggak ketika R-nya itu saya ambil menuju berhingga, ya, U-nya itu menuju 0. Gitu. Syarat batasnya itu aja. Jadi kalau R menuju berhingga, limit R menuju berhingga, R itu sama dengan 0. Itu patokan. Oke, kita lanjutkan. Ya, kemudian ada yang disebut namanya intensitas medan gravitasi, gitu ya. Itu didefinisikan sebagai G, ya. Ini adalah gaya per unit mass, ya, persatuan massa yang bekerja pada suatu benda. Ya. Jadi G di sini itu adalah F besar ya, faktor dibagi M. Ini adalah sama dengan minus G M besar per R kuadrat kali U topi. Di mana U topi itu adalah faktor satuan. Ini untuk benda yang bermassa M ya, M besar yang misalnya partikel titik. Kalau M besarnya itu dia merupakan benda kontinu, ini berarti diintegrasikan. Jadi G minus integral G rho dibagi R kuadrat kali U topi kali dV prime. Gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan di sini. Nah, ini kalau Anda apa namanya bisa buktikan ya bahwa ada cross G atau curl G itu sama dengan 0. Ini sih udah cukup jelas. Kenapa? Karena ini kan M kali G-nya itu kan sama dengan F. Ya. F-nya itu sendiri itu adalah gaya konservatif. Sudah pasti memenuhi del cross G sama dengan 0.
Kemudian bahwa intensitas medan gravitasi G ini itu bisa saya nyatakan dengan gradien dari potensial atau fungsi potensial itu sama dengan G kecil vektor itu sama dengan minus grad atau minus del kali V ya, itu apa, gradien maksudnya. Oke, kemudian ini kalau kita dapatkan di sini untuk benda yang bermassa yang besar ya, apa namanya, dV per dr itu sama dengan gm besar per r kuadrat. Sehingga nanti kita dapatkan bahwa V di sini untuk partikel titik yang bermassa m besar, potensialnya itu adalah sama dengan minus gm besar per r. Harus ingat juga patokannya di Tahingga potensialnya nol. Sedangkan kalau untuk massa kontinu, ya, massa kontinu itu kita ambil m-nya itu adalah m besarnya itu adalah dm, sehingga nanti hasilnya itu adalah integral, ya, integral dari yang 10,25 ini, integral dari minus integral dari gm rho ya, per r ya, dv prime. Ini ada G potensial, nah yang satu lagi potensial gravitasi VR ya. Seperti itu. Sampai sini dulu lah pertanyaan nggak, komentar?